Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Yafi. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen proyek perangkat lunak. Ini ada beberapa outline yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu pertama itu pendahuluan. Ini meliputi definisi dari manajemen proyek itu sendiri. Kemudian ada variabel pengendalian proyek. Terus ada aktivitas dari manajemen proyek itu apa aja. Kemudian SPM ini merupakan software project management life cycle. Terus ada yang terakhir itu masalah-masalah yang sering terjadi di manajemen proyek. Nah, sebelum kita membahas mengenai manajemen proyek, kita ingin tahu apa itu proyek. Proyek menurut si Sleilang ini, proyek itu merupakan gabungan dari berbagai sumber daya yang dihimpun dalam satu wadah organisasi sementara untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sumber daya ini bisa berupa sumber daya manusia, energi, bahan, waktu, ataupun biaya. Nah, lalu apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek itu merupakan proses yang mendefinisikan suatu pencapaian target sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber daya telah disebutkan tadi, yaitu berupa waktu, biaya, orang, bahan, energi, ruang, dan lain-lain selama masa proyek ini berlangsung. Nah, biasanya manajemen proyek ini berlangsung dalam durasi yang terbatas, ada waktu tertentunya. Nah, secara umum manajemen proyek ini biasanya dia berbicara tentang bagaimana dia menyediakan suatu alat dan teknisi yang bisa mengatur atau membantu sebuah tim untuk mengatur dan mengelola kegiatan untuk memenuhi kendala-kendala seperti yang ada di slide. Itu ada 3 kendala dalam manajemen proyek. Nah, di dalam proyek manajemen itu, kendala-kendala ini biasanya direpresentasikan dalam gambar segitiga. Nah, gambar segitiga itu bisa dilihat di dalam slide-nya seperti itu. Nah, itu berisi setiap sisinya itu ada waktu. Nah, waktu ini merupakan jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Nah, ini biasanya ditentukan pada awal-awal pembuatan proyek. Nah, kemudian ada biaya. Biaya ini merupakan jumlah biaya yang dihitung berdasarkan variabel waktu. Jadi semakin besarnya waktu yang kita butuhkan, maka biaya yang kita perlukan juga semakin tinggi. Kemudian ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini merupakan kebutuhan yang ditentukan untuk hasil akhir. Ini merupakan penjelasan tentang definisi dari proyek apa, tujuan dari proyek ini itu apa nanti. Kemudian penjelasan mengenai bagaimana proses-prosesnya yang berjalan ketika proyek manajemen ini dilakukan. Nah, terakhir itu mengenai kualitas. Nah, kualitas ini merupakan ditentukan oleh jumlah waktu yang dimasukkan ke dalam tugas individu. Nah, kualitas ini merupakan kombinasi dari 3 variabel pengendalian proyek ini. Jadi kita analogikan, misalnya kita ingin membuat suatu proyek, suatu produk yang berkualitas misalnya. Tergantung kita ingin membuat produk itu kualitasnya levelnya itu bagaimana gitu. Misalnya kita ingin membuat produk itu kualitas yang sangat baik, maka ini berbanding lurus dengan waktu, biaya, dan ruang lingkup yang dibutuhkan gitu. Semakin baik kualitas produk yang akan kita buat, maka waktunya juga akan semakin banyak. Kemudian juga biayanya juga akan semakin membengkak gitu. Nah, itu mengenai variabel pengendalian proyek. Nah, lebih lanjut ya, di dalam manajemen proyek itu ada beberapa aktor yang berperan di dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, itu ada 5. Yang pertama itu manajer senior. Nah, manajer senior ini berperan penting dalam membuat kebijakan serta membuat keputusan ataupun membuat strategi bagaimana proyek ini akan dijalankan gitu. Kemudian ada manajer proyek. Ini pemimpin dari tim dalam pembuatan suatu proyek. Dia sebagai pemimpinnya, dia akan mengurus atau mengelola bagaimana proyek ini akan berjalan. Kemudian dia akan mengurus serta membagi porsi pada setiap praktisi yang akan dipegang gitu. Jadi nanti setiap praktisi ini akan mempunyai tugasnya masing-masing gitu. Dia mempunyai porsi masing-masing. Nah, praktisi ini merupakan orang yang turun langsung dalam pembuatan perangkat lunaknya. Jadi misalnya itu seorang programmernya. Nah, ini programmer itu termasuk dalam praktisinya. Kemudian klien itu merupakan seseorang yang menentukan jenis kebutuhan yang ingin dibuat dalam suatu proyek gitu.
Jadi berbeda dengan pengguna perangkat lunak. Perangkat lunak itu kita sebut sebagai user. Dia kalau user itu yang menggunakan langsung perangkat lunaknya gitu. Kalau klien itu apa ya? Seorang yang hanya tugasnya hanya menentukan jenis kebutuhannya itu apa gitu. Kalau user itu kayak pengguna dari aplikasi yang akan kita buat nanti gitu. Nah, terus di dalam proyek manajemen itu ada beberapa aktivitas yang dilakukan. Di sini saya merangkum ada 8. Yang pertama itu perencanaan proyek. Perencanaan proyek ini meliputi perencanaan ini merupakan kegiatan awal dalam proyek manajemen. Itu meliputi tujuan dari proyek ini itu untuk apa, untuk siapa. Nah, itu dimasuk ke dalam perencanaan proyek. Kemudian evaluasi proyek. Nah, evaluasi proyek ini merupakan kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang layak atau tidaknya suatu proyek ini untuk dijalankan gitu. Nah, itu sangat penting karena kalau tidak dievaluasi maka proyek ini akan tidak beraturan nanti di tengah jalan melakukan di dalam proyek manajemen itu gitu. Nah, kemudian ada yang ketiga itu pemilihan model siklus hidup perangkat lunak. Nah, yang kita tahu itu kan ada beberapa model siklus hidupnya itu kan kayak waterfall, prototype, terus agile yang teman-teman sudah pelajari. Nah, itu kita di proyek manajemen itu kita dituntut untuk memilih jenis model siklusnya itu mau memakai seperti apa gitu dari hasil evaluasi dan perencanaannya telah dilakukan sebelumnya. Kemudian ada upaya estimasi perangkat lunak. Nah, ini estimasi ini bisa berupa estimasi biaya, bisa berupa estimasi waktu gitu. Ya, biasanya kalau estimasi waktu ini atau kita sebut dengan penjadwalan ini biasanya alat yang digunakan itu bisa berupa Gantt ya kalau nggak salah. Terus untuk estimasi biaya itu ada ilmu tersendiri dalam menentukan berapa biaya yang akan dikeluarkan dalam suatu proyek manajemen gitu. Nah, di sini saya tidak akan membahas lebih lanjut karena itu agak sedikit rumit gitu. Jadi bukan pada proyek manajemen. Nah, kemudian ada manajemen resiko. Manajemen resiko ini itu mendefinisikan resiko-resiko apa saja sih yang akan terjadi nantinya pada saat pembuatan proyek gitu. Jadi resiko ini dibagi menjadi 3. Ada resiko proyek, ada resiko produk, terus ada lagi resiko bisnis. Resiko proyek itu biasanya berdampak pada penjadwalan dan sumber daya gitu. Nah, sedangkan untuk resiko produk itu berdampak pada hasil akhir dari aplikasinya nanti gitu. Terus sedangkan untuk resiko bisnis itu berdampak pada organisasi di dalam sebuah tim proyek manajemen. Nah, kemudian ada pengalokasian sumber daya. Nah, ini yang sudah saya sebutkan tadi, ini tugasnya adalah tugas dari seorang manajer proyek. Nah, dia akan menentukan peranan-peranan untuk beberapa pihak yang terlibat di dalam proyek manajemen gitu. Jadi dia akan menentukan si A ini dia bertugas sebagai programmer atau dia sistem analis. Nanti manajer proyek ini akan menentukan. Kemudian ada pengamatan pengendalian. Nah, ini biasanya dilakukan sepanjang proyek manajemen ini dilakukan gitu. Jadi dari tahap perencanaan, kemudian ada desain, implementasi, semua itu dilakukan pengamatan karena ada kemungkinan di dalam proyek manajemen itu pasti ada kesalahan yang akan dibuat. Nah, kemudian terakhir itu kualitas perangkat lunak ini mengenai bagaimana kualitas perangkat lunak itu hasil dari kualitas perangkat lunak itu bagaimana nanti hasilnya. Nah, ini merupakan software project management life cycle. Jadi pada umumnya seperti ini, ada 5 tahap. Yang pertama itu understanding, yaitu merupakan tahap awal, yaitu memahami masalah atau memahami kebutuhan dari klien untuk nanti akan diterjemahkan kepada tim proyek manajemen itu gitu. Nah, ini biasanya dilakukan oleh seorang sistem analis. Dia akan mendefinisikan masalahnya, kemudian dia akan menganalisa masalahnya. Nah, kemudian lanjut ke planning. Nah, di sini planning ini
perencanaan itu ya tadi dia kayak tadi telah disebutkan, dia tujuan utamanya itu ya dia ingin mengidentifikasi sebenarnya proyek ini akan mengarah kemana gitu. Dia akan menyediakan setelah kita arahkan situ, maka kita akan tahu seberapa besar waktu yang dibutuhkan, seberapa besar biaya yang akan dibutuhkan gitu. Nah di sini adalah merupakan tahap planningnya gitu. Kemudian setelah itu masuk ke tahap designing. Nah di sini baru setelah semua fix udah direncanakan, maka tahap selanjutnya designing, yaitu merancang semua kebutuhan-kebutuhan yang telah kita dapat, kita rancang sesuai dengan hasil diskusi tim project management itu. Kemudian ada implementing. Ini biasanya kalau di dalam technical ini merupakan suatu pengkodean atau modding lah istilahnya kalau bahasa kita ya. Terus yang terakhir itu concluding. Ini merupakan tahap testing atau tahap pengetesan software yang kita buat nanti gitu. Kemudian lanjut lagi dia akan kembali ke understand. Ini merupakan suatu feedback dari user itu, dimana setelah software ini jadi, maka biasanya si user ini akan diminta komentar atau saran mengenai software yang telah dibuat ini gitu. Maka nanti akan dibuat perbaikan, terus dia akan mengulang terus seperti ini. Nah, yang terakhir itu mengenai masalah-masalah yang sering terjadi di dalam proyek manajemen. Itu ada 3, itu ada masalah yang sering terjadi sebelum memulai proyek. Itu ada pada saat tahap perencanaan, estimasi, analisis resiko. Itu biasanya di estimasi itu biasanya dia estimasi itu kayak biaya yang membengkak gitu akibat banyaknya karyawan yang bertambah di dalam suatu proyek manajemen ini. Kemudian ada yang kedua itu ada masalah di dalam selama mengerjakan proyek, itu ada saat pengamatan, evaluasi dan pengukuran. Kemudian yang terakhir yaitu masalah setelah proyek selesai, itu di dalam pengkajian dan perbaikan. Oke, sekian mengenai proyek manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.